Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rene Abelia dari kelas regulasi semester 3. Saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH dengan asisten dosen Dr. Mareni Renandi SMH. Residivis kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah satu, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah A. Kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang dalam pasal 244 sampai 348, pemalsuan surat dalam pasal 263 sampai 264, dalam pasal pencurian dari pasal 262 sampai 265, penggelapan penipuan kejahatan jabatan dari pasal 415, 417, 425. Penadahan dalam pasal 480 sampai 481. B. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. C. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden 134 sampai 137, penghinaan terhadap kepala negara sahabat 142 sampai 144. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. 2. Antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan. 3. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu harus tak berupa pidana penjara. 4. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya adalah A. Belum lewat 5 tahun, B. Belum lewat tenggang waktu kadaluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Residivis pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. 1. Pasal 489 tentang kenakalan terhadap orang atau barang. 2. Pasal 492 tentang mabuk di muka umum, merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan kewenangan orang lain. 3. Pasal 495 tentang memasang atau menangkap alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. 4. Pasal 501 yaitu tentang menjual dan sebagainya makanan atau minuman yang dipalsukan, busuk berasal dari ternak sakit atau mati. 5. Pasal 512 yaitu tentang melakukan pencarian tanpa ada keharusan atau kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. 6. Pasal 516 tentang mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu registrasi atau catatan tamu atau tidak menunjukkan registrasi tersebut kepada pejabat yang memintanya. 7. Pasal 517 yaitu tentang membeli dan sebagiannya barang anggota militer tanpa izin. Ke-8. Pasal 503 tentang petugas agama yang melakukan suatu upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsuran di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. Ke-9. Pasal 536 tentang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. 10. Pasal 540 tentang memperkejakan hewan melebihi kekuatan dan atau menyakitinya. 11. Pasal 544 tentang mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. 12. Pasal 545 tentang melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. 13. Pasal 549 tentang membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Pemberatan untuk pelanggaran yaitu ada 2. 1. Pidana denda ditingkatkan menjadi pidana kurungan. 2. Pidana denda atau kurungan dilipatkan menjadi 2. Sekian review materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.